Hai semuanya, pernah gak sih kalian ngerasa kayak hidupmu terjebak dalam loop yang sama? Setiap bulan, tekad yang sama muncul. Aku harus lebih produktif. Mulai besok, aku bakal olahraga rutin. Ini saatnya baca buku, bukan scroll medsos. Tapi ujung-ujungnya, balik lagi ke kebiasaan lama sebelum minggu pertama berakhir. Tenang, kalian gak sendirian. Saya juga pernah ada di titik itu. Dan justru karena sering gagal, saya jadi penasaran. Sebenarnya gimana sih cara realistis untuk membentuk kebiasaan baik dalam waktu 30 hari? Apakah bisa? Atau itu cuma slogan motivasi doang? Hari ini, saya pengen ajak kalian ngobrol soal itu. Bukan dari sudut pandang yang terlalu idealis, tapi dari pengalaman yang realistis. Karena ternyata membentuk kebiasaan itu nggak melulu soal disiplin keras. Kadang malah harus dimulai dari rasa sayang ke diri sendiri. Pertama-tama, kita harus ngerti dulu satu hal penting. Kebiasaan itu bukan soal besar atau kecilnya tindakan, tapi soal konsistensinya. Banyak orang gagal membentuk kebiasaan karena terlalu ambisius di awal. Misalnya gini, pengen langsung olahraga 1 jam tiap hari, padahal sebelumnya jarang gerak. Pengen langsung journaling 3 halaman tiap malam, padahal biasanya tidur sambil scrolling TikTok. Akhirnya ya capek sendiri. Makanya, kebiasaan baik sebaiknya dibangun pelan-pelan. Kayak batu bata. 1 hari 1 bata, lama-lama jadi tembok yang kokoh. Masalahnya, kita sering terlalu fokus ke hasil akhir. Pengen kurus 10 kg dalam sebulan. Pengen jadi pribadi yang tenang dan fokus dalam seminggu. Padahal perubahan itu kerjaannya waktu, bukan niat doang. Nah, cara paling masuk akal untuk membangun kebiasaan baik dalam 30 hari itu adalah dengan fokus ke proses, bukan hasil. Misalnya kalian pengen mulai meditasi. Jangan langsung target 30 menit sehari. Cukup 2 menit dulu. Serius, 2 menit duduk tenang, napas perlahan, hadir di momen sekarang. Kedengarannya sepele, tapi coba deh lakuin konsisten 30 hari. Rasain bedanya. Kenapa harus 30 hari? Karena otak kita butuh waktu untuk membentuk jalur baru. Kebiasaan itu ibarat jalur setapak di otak. Semakin sering kita lewatin, makin kuat jalurnya. Makin otomatis. Tapi kalau jarang dilewatin, dia bakal hilang lagi. Jadi, 30 hari itu semacam fase adaptasi. Bukan angka sakral, tapi cukup buat otak kita bilang, "Oke, ini penting. Simpan." Yang kedua, buat kebiasaan itu jadi semudah mungkin. Jangan terlalu ribet di awal. Ini kunci penting yang saya pelajari dari buku Atomic Habits. Kita cenderung ngelakuin hal yang gampang dan menyenangkan. Jadi, kalau kebiasaan baik yang mau kita bangun terlalu berat atau butuh energi besar, kita bakal gampang nyerah. Misalnya pengen mulai baca buku. Jangan langsung 1 bab. Cukup 1 halaman sehari. Yang penting duduk, buka buku, dan mulai. Seringkali, 1 halaman berubah jadi 5 halaman tanpa terasa. Ketiga, tempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Ini namanya habit stacking. Jadi kalian tinggal tempelkan kebiasaan baru ke aktivitas rutin yang udah pasti kalian lakuin tiap hari. Misalnya, setelah sikat gigi, saya akan meditasi 2 menit. Atau, setelah bikin kopi pagi, saya akan tulis 3 kalimat syukur. Kenapa ini efektif? Karena otak suka pola. Kalau kita kasih trigger yang jelas, dia bakal lebih gampang ngelanjutin kebiasaan baru itu. Tapi jujur ya, tantangan terbesar dalam membentuk kebiasaan itu bukan di awal. Bukan juga di akhir. Tapi di tengah-tengah ketika antusiasme mulai hilang. Ketika hasil belum kelihatan. Dan ketika kita mulai bertanya, apa ini semua ada gunanya? Itu momen paling rawan buat nyerah. Makanya, saya selalu bilang ke diri sendiri, jangan percaya sama mood, tapi percaya sama sistem. Kalau lagi semangat, bagus. Kalau enggak, ya jalan terus. Karena sistem enggak butuh mood. Sistem cuma butuh kamu muncul. Misalnya,
Kalian udah mulai journaling tiap malam. Hari ke-10 mulai capek. Hari ke-13 lupa. Hari ke-15 mulai malas. Di situ kalian punya dua pilihan, nyerah atau tetap nulis meski cuma satu kalimat. Ingat, konsistensi lebih penting dari perfeksionisme. Satu kalimat jauh lebih baik dari nol. Dan satu hal lagi yang penting banget, beri reward ke diri sendiri. Tapi bukan reward yang malah ngerusak. Misalnya, kalian udah berhasil olahraga 7 hari berturut-turut, jangan hadiahin diri sendiri dengan makan junk food berlebihan. Cari reward yang nggak kontradiktif, bisa nonton film favorit, jalan-jalan santai, atau beli buku yang udah lama diincer. Intinya, bikin otak kalian paham bahwa ngelakuin kebiasaan baik itu menyenangkan. Tapi gimana kalau gagal di tengah jalan? Gimana kalau hari ke-18 kalian bolos? Atau hari ke-22 kalian lupa? Nih, saya kasih kabar baik. Gagal satu hari nggak berarti gagal selamanya. Yang bikin kebiasaan rusak itu bukan karena kita absen sekali, tapi karena kita pakai itu sebagai alasan untuk nyerah. Udah kelewat, ya udah deh, ngulang bulan depan aja. Padahal bisa banget mulai lagi besok. Konsistensi itu bukan tentang nggak pernah bolong, tapi tentang selalu balik ke jalur. Dan satu hal yang jarang dibahas, kebiasaan baik itu perlu alasan yang kuat. Kalau cuma ikut-ikutan, biasanya gampang tumbang. Tapi kalau kalian tahu kenapa kalian ngelakuin ini, akan lebih kuat daya tahannya. Misalnya, kalian pengen journaling tiap malam karena kalian pengen lebih jujur sama diri sendiri. Atau pengen olahraga karena pengen punya energi buat main sama anak nanti. Alasan yang personal bakal bikin kalian lebih tahan banting. Satu teknik yang juga bisa bantu adalah visualisasi perubahan. Coba bayangin diri kalian 30 hari ke depan, kalau berhasil konsisten. Rasain versi diri kalian yang lebih tenang, lebih sehat, lebih teratur. Gambar itu di kepala, atau tulis di kertas. Karena apa yang bisa kita lihat di pikiran, lebih gampang diwujudkan di kenyataan. Oh iya, hindari jebakan perbandingan. Kadang kita jadi kehilangan motivasi karena ngelihat orang lain yang kayaknya lebih sukses, lebih disiplin, lebih cepat progresnya. Padahal kita nggak pernah tahu perjuangan orang lain sepenuhnya. Fokus ke proses kalian sendiri. Progres kecil itu tetap progres. Dan setiap orang punya timeline masing-masing. Terakhir, bangun kebiasaan baik bukan cuma soal mengubah perilaku, tapi soal mengubah identitas diri. Setiap kali kalian ngelakuin hal baik, kalian sedang memperkuat siapa diri kalian. Misalnya kalian journaling tiap malam. Kalian bukan cuma nulis, kalian sedang membuktikan ke diri sendiri. Saya adalah orang yang reflektif dan sadar diri. Atau kalian bangun pagi tiap hari. Kalian sedang jadi versi diri yang disiplin dan menghargai waktu. Jadi, daripada nanya, saya bisa konsisten nggak ya? Coba ubah pertanyaannya jadi, kalau saya orang yang disiplin, apa yang akan saya lakukan hari ini? Dan kalian nggak harus sempurna, nggak harus selalu benar. Tapi kalau kalian bisa bertahan, terus kembali, terus bangkit meski jatuh, itu udah cukup luar biasa. Karena pada akhirnya, hidup kita adalah akumulasi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Bukan keputusan besar sesekali, tapi tindakan kecil berulang kali. Kalau kalian pengen hidup yang lebih baik, mulai dari kebiasaan kecil hari ini. Nggak harus langsung besar, nggak harus langsung sempurna, tapi harus dimulai. Jadi, coba deh, sekarang pikirkan satu kebiasaan kecil yang kalian pengen bangun. Cuman satu, nggak usah banyak-banyak. Lalu tanya ke diri sendiri, bagaimana cara saya bisa mulai hari ini? Dengan cara yang paling mudah. Dan kalau udah tahu jawabannya, jangan tunggu motivasi. Karena motivasi datang dan pergi. Tapi kebiasaan, itu yang akan menetap.